Waduh, hambat normalisasi, gara-gara Anies belum ganti rugi lahan warga, pemilik tanah masih blokade proyek saringan sampah Kali Ciliwung. Ada, jadi mangkrak. Karena itulah disiapkan pengolahannya di sini. Jadi teknologi yang digunakan adalah yang terbaru, di mana sampah itu bukan sekedar diangkut, tapi diolah dulu di tempat ini, kemudian baru nanti dibawa ke tempat pengolahan air. Sampai dengan saat ini tanah ini kena proyek Pemprov untuk pengendalian penyaringan sampah Kali Ciliwung. Akan tetapi sampai dengan saat ini kami belum menerima sepeser pun pembayaran. Proyek saringan sampah di Ciliwung ini yang masih dikerjakan sudah diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan saat itu. Tapi kemarin, seperti dilansir Kompas, proyek ini stop oleh ahli waris lantaran belum bayar tanahnya. Lah kok bisa? Dan sekarang saya berdiri di atas tanah yang diklaim oleh ahli waris masih dalam kepemilikannya. Sementara proyek pembangunan saringan sampah itu persis di depan sisi sebelah kita seberangnya Kali Ciliwung. Dan begini kondisinya. Dilansir dari laman tribunjakarta.com, kasus ganti rugi tanah yang digunakan untuk proyek saringan sampah Kali Ciliwung di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur terus bergulir. Sejak Rabu 14 Desember, ahli waris tanah menghentikan pengerjaan proyek saringan sampah Kali Ciliwung Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Hingga detik ini, belum ada titik temu penyelesaian. Ahli waris tanah, Nazarudin, mengatakan pihaknya masih melarang alat berat melakukan pengerjaan proyek saringan sampah karena belum menerima ganti rugi atas lahan yang digunakan. Ia berkata, pada 26 Desember, belum saya izinkan ya alat berat untuk melakukan pengerjaan terkecuali pemerataan jalan saja. Meski belum ada pembayaran, menurutnya pejabat Gubernur DKI Heru sudah mengeluarkan instruksi untuk menyelesaikan masalah pembayaran, yaitu dengan memanggil Dinas SDA DKI Jakarta yang bertugas melakukan pembebasan lahan untuk proyek dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai pelaksana proyek. Nazarudin berkata, Pak Wali Kota Jakarta Timur akan memanggil Kepala Dinas SDA dan LH Instruktur dari pejabat Gubernur. Mohon doanya. Nazarudin menuturkan setelah pertemuan itu baru akan diadakan pembicaraan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pihaknya selaku ahli waris terkait masalah kepemilikan tanah. Sebelumnya, pihak Nazarudin yang mengaku ahli waris pemilik tanah menghentikan pengerjaan proyek saringan sampah Kali Ciliwung di Kelurahan Gedong Rabu 14 Desember. Pemicunya karena proyek senilai 195 miliar yang diresmikan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di akhir masa jabatannya tersebut ternyata belum membayar ganti rugi kepada ahli waris pemilik tanah. Dari total sekitar 9.600 meter persegi tanah milik mendiang ayah Nazarudin, yaitu Haji Azari, sekitar 6.000 meter persegi diantaranya terdampak proyek saringan sampah Kali Ciliwung. Kata Nazarudin, kami minta hentikan pengerjaan, beko kita minta pindah, karena masuk lahan orang tanpa izin juga pasti kena undang-undang. Hari ini kita minta alat berat keluar. Proyek saringan sampah di Kali Ciliwung di Jalan TB Simatupang perbatasan Jakarta Timur dengan Jakarta Selatan mulai dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta di masa Gubernur Anies. Anies pun telah meresmikan proyek tersebut sebelum ia lengser pada 26 September. Anies mengatakan proyek saringan untuk mencegah sampah kiriman dari Bogor dan Depok yang hanyut di aliran Kali Ciliwung masuk ke Jakarta merupakan yang pertama kali ada di Indonesia. Ide pembangunan saringan sampah tersebut ketika dia baru saja dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2018 lalu. Karena mendapati tumpukan sampah di pintu air Manggarai, ia pun optimis adanya penyaringan sampah di badan Kali Ciliwung ini mampu mengurangi beban sampah di pintu air Manggarai secara signifikan. Anies meresmikan proyek Amburadul, September diresmikan tapi kok molor ya? Yang diresmikan apanya dong? Di mana-mana orang meresmikan sesuatu kalau sudah selesai. Lah ini, jelas sekali dikejar setan setoran mau lengser. Semua orang sudah tahu jika Anies nggak becus kerja. Kepuasan publik kepada dia mencapai titik terendah. Dia ini busuk dan licin. Janji-janji besar selama kampanye banyak yang tidak terrealisasi, bahkan mendekati ngibul. Ya begitulah Anies. Dia pura-pura meninggalkan jejak baik sebelum lengser. Ia mulai bersikap sangat baik dan santun, mirip dengan saat kampanye dulu. Saat kampanye janjinya begitu luar biasa. Pas kerja kelihatan gak becus dan ingkar janji.
sudah mau lengser lalu sok jadi pahlawan. Tapi kenyataannya omong besar. Rakyat yang jadi korban, lahan warga dibiarkan begitu saja tanpa ada tanggung jawab Anies untuk menyelesaikannya. Ia malah kabur dengan nasdem untuk membangun rumah tangga baru yang entah langgeng tidaknya. Jadi bagaimana menurut Anda? Media ini sebut Kaisang miliki gurita bisnis. Tendensius banget. Mau giring opini publik ke gurita Cikeas ya? Yo, jadi banding-banding nih. Ngeri. Yang pertama di dalam buku, yang kedua itu di dalam statement Anda di Metro TV. Dan itu yang saya pegang. Yang penting substansinya, bukan metodenya dan lain sebagainya. Ramadan keluar. Anda kalau memukul saya akan lanjutkan keluar. Masa demokrasi, Jo, berbeda pendapat itu biasa, Jo. Berbeda pendapat biasa bahwa dia kemudian pergi. Rapat Pak. Saya sayangkan supaya dia pergi, supaya untuk ketiga kalinya dia tidak mau menjawab betul atau tidakkah bahwa Sampurna menginvestasi, menanam modal 150 miliar di dalam koran yang dia pernah pimpin. Fair juga dari pihak Cikeas maupun orang-orang yang disebut dalam buku itu untuk gentle, berani menantang gitu ya, memperdebatkan di muka publik, di khalayak. Surat diminta untuk tidak dipublikasikan. Nah, ketika KPK datang dan kemudian mengambil, ya itu sudah konsekuensi yuridis tindakan KPK. Maka kami bilang sudah sita saja. Anda pasti kenal Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, salah satu anak presiden yang tidak terjun ke dunia politik tetapi lebih suka menggarap ladang bisnis sektorial. Diam-diam, Kaisang jadi sultan. Kompas Bisnis bahas tentang Kaisang Empire, perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Kaisang sekaligus perusahaan yang dapat suntikan dari PT Harapan Bangsa Kita alias GK Hebat. Pengusaha muda yang juga merupakan putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dikenal bukan hanya karena kisah cintanya yang penuh kontroversi dan juga baru saja melaksanakan prosesi pernikahannya kemarin, tapi juga karena kesuksesan usahanya. Kaisang diketahui memiliki berbagai bisnis. Akan tetapi, laman Okezon via Twitter ternyata mengunggah 13 daftar perusahaan yang dirintis oleh putra bungsu Presiden Jokowi ini. Akan tetapi, kata-kata yang dipakai sebagai caption sangatlah tendensius. Sebelum saya masuk ke intinya, berikut usaha-usaha yang dirintis oleh putra bungsu Presiden Jokowi ini. Seperti Sang Pisang. Bisnis olahan pisang ini menjadi bisnis yang paling besar dimiliki oleh Kaisang, di mana kini sudah tersebar di 25 kota dengan lebih dari 73 outlet dan sekarang sudah memiliki 1.500 orang karyawan. Jadi bukan usaha ecek-ecek ya. Kemudian ada pula Sang Javas, Home Pimpa Gamers, Ternak Kopi, Madang Indonesia, Siap Mas, Mangkokku, Let's Toast, Kerjaholic, Trust Official, Sang Javas, Ternak Ikan Lele, dan yang berikutnya adalah Enigma Champ yang semuanya dikelola oleh Kaisang. Akan tetapi, caption yang dipakai oleh Twitter Okezon sangatlah tendensius karena memakai kata gurita untuk menyebutkan usaha-usaha Kaisang. Kan kita jadi ingat sama gurita keluarga Cikeas ya, seolah-olah usaha Kaisang ini penuh noda seperti kerajaan si Ono. Tentu Anda masih ingat bukan dengan sebuah buku yang pernah menghebohkan rakyat Indonesia sekitar tahun 2009 silam. Karya George Yunus Adicondro. Isinya tidak saja mengejutkan Presiden SBY, melainkan juga keluarga, konstituen Partai Demokrat, dan pengurus yayasan yang disebut-sebut dalam buku tersebut. Buku Gurita Cikeas ini tidak secara langsung menyebut adanya aliran dana Bank Senturi ke Presiden SBY, melainkan ada dugaan sebagian dana dari total 6,7 triliun itu lari ke pihak ketiga. George menganggap wajar kalau ada dugaan masyarakat yang menduga dana Bank Senturi mengalir ke penyumbang dana kampanye Partai Demokrat di saat pemilu 2009. Yang cukup mengagetkan pembaca adalah banyaknya nama pejabat negara, keluarga SBY, dan pengusaha, juga istri-istri pejabat yang terlibat dalam apa yang disebut George sebagai oligarki.
yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu yang dalam buku ini dikiaskan dengan gurita. Ngeri bukan? Nah sudah jelas ya kenapa saya sebut jika sangatlah tendensius jika mengibaratkan usaha-usaha yang dirintis Kaisang disebut sebagai gurita. Seolah-olah anak presiden gak boleh punya usaha gitu. Kan yang presiden bapaknya bukan Kaisang. Bahkan yang lebih lucu lagi, karena suksesnya usaha Kaisang sebagai entrepreneur muda, pernah juga dianggap memelihara tuyul oleh si Kofla Reza Ramli. Kofla bener ya? Bagi saya tuduhan semacam itu terlalu mengada-ngada dan halu. Saking kepengennya memunculkan sentimen negatif publik kepada keluarga Presiden Jokowi yang memang pandai dalam berbisnis atau yang memang memiliki tim kerja yang hebat sehingga usahanya terus berkembang seiring berjalannya waktu. Biasanya anak-anak pejabat dan kepala daerah pasti menyasar proyek atau kegiatan yang ada dalam pengawasan dan kekuasaan ayahnya demi mendapat orderan bisnis. Tapi beda dengan Kaisang, ia benar-benar tahu diri dan tidak mau menggunakan nama ayahnya untuk meraih kesuksesan. Terbukti juga pas nikahannya kemarin, Kaisang dan Erina tidak menggunakan Graha Sabah yang merupakan milik keluarganya karena sudah keduluan acara pernikahan orang lain. Kaisang dan Erina memilih mengalah untuk tidak menggunakan gedung milik keluarganya. Prinsip menjauhkan kepentingan bisnis dan politik ayahnya tentu saja membuat Jokowi aman dan tidak bisa diserang dengan isu anaknya mencari orderan bisnis dari sang ayah. Bayangkan kalau seandainya Kaisang sibuk berbisnis dengan memanfaatkan nama sang ayah, maka bisa dipastikan Jokowi akan tersandra oleh lawan-lawan politiknya dan sulit melakukan pencapaian seperti saat ini. Yang hebatnya lagi, Kaisang berhasil membuktikan diri sukses menjalankan bisnisnya tanpa sekalipun menerima order dari pihak istana ataupun Pemkot Solo. Sebuah prinsip berbisnis yang luar biasa. Iri, bilang bos. Bagaimana menurut Anda?